Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla la quwata illa billah, amma ba'dah. Sedang viral sebuah rekaman seorang pelajar yang sedang belajar di Yaman mengatakan bahwa di Yaman sendiri nasab Ba'alawi tidak dikenal sebagai keturunan dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sana di Yaman mereka ini dikenal sebagai pendiri partai komunis. Ini sangat mengenaskan sekali. Mari kita simak sama-sama rekaman telepon dari seorang pelajar yang ada di Yaman ini mengungkap tentang kebenaran dari nasab Ba'alawi. Cara mengetahui ya ini sudah pernah kamu bilang, sudah berkali-kali. Kali kau nggak tahu kok tadi. Iya, yang saya lihat itu kesaksian langsung dari Nakoba. Apa betul? Kalau kau memang pernah dengar, apa selanjutnya? Iya, yang kamu bahas di sana itu bahwa sudah ada pencatat nasab dari keluarga Al-Hasan itu di zaman itu yang kamu mau sampaikan. Saya kan bilang lembaga nasab itu. Ada sama sekali Ba'alawi di sini, Bapak. Iya, saya tahu. Itu sudah pernah kamu sampaikan. Makanya saya bilang, sekarang ada pencatat nasab. Kamu kan lagi di Timur Tengah nih, Bang Nasab, ya kan? Dengerin yang saya dengar. Kamu nggak merujuk Nakoba yang ada di sana? Dengerin aku ngomong. Yang saya tahu di Yaman itu ada Nakoba Al-Hasani, ada juga Bawazir dari Bani Hashim. Orang-orang Bawazir ini ketika kita tanya di Yaman itu tidak tahu nasab Ba'alawi itu benar apa tidak. Malahan mereka mengatakan ka'annahum fil manam. Mereka mengira itu seperti dalam mimpi. Mereka mengatakan kami durian Nabi. Terus Nakoba Al-Hasani yang bermazhab Syiah Jaidiyah yang ada di Shimal juga tidak mengenal yang namanya Nakoba Ba'alawi yang ada yang seperti yang Anda ini kegembung-gembungkan sekarang. Ada bukti anunya. Ada buktinya. Enggak, ya oke. Begini, maksud saya itu Bang Nasab palsu. Dengerin selanjutnya. Okay. Yang diketahui oleh negara Yaman tentang Ba'alawi ini adalah orang yang hijrah dari apa? Dari apa teman-teman? Allahumma sholli ala Muhammad. Lupa saya namanya. Enggak. Itu yang enggak penting itu Bang Nasab. Yang penting. Mereka hijrah ke Yaman Selatan. Yang tadinya orang-orang Ba'alawi ini cuma sedikit. Ternyata pas mereka sudah kuat, mereka dirikanlah partai komunis. Nah, ini yang saya mau dengar. Oke. Antaranya adalah pemimpinnya Al-Atos, wakil presidennya adalah Al-Jufri. Itu jelas, Fadil, bahwasanya nasab kamu ini adalah nasab komunis yang pernah dibawa oleh DN Aidit, juga bermarga Ba'alawi yang membunuh para kiai dan juga para santri di Indonesia. Gitu loh. Nah, ini ya oke Bang Nasab, saya tadi yang ini yang saya cari. Nah, maksud saya itu yang kamu datangi untuk mencari bukti memang saya datangi. Kenapa saya belum sebarkan sekarang buktinya? Karena saya masih belajar di Yaman, saya belum berani untuk sebar itu. Nah, yang ini loh Bang Nasab. Jelas kalian mau penggal saya, ini loh. Leher saya mau dipotong, mau ini dari tadi yang saya mau dengar sebenarnya. Nah, begini Bang Nasab, yang memang antum datangi itu memang An-Nasabah, Nakoba ya. Mana ente mempermainkan Bawazir tuh, itu Nakoba besar di Yaman. Saya datang ke rumah besar. Apa nama Nakobanya? Itu Nakoba Bani Hashim mereka. Oke. Ini loh, dari tadi tuh kita berdebat, ini yang saya mau dengar dari Bang Nasab. Gitu. Jadi antum datang sudah mengecek. Sekarang begini. Oke. Ba'alawi ini datang, antum tahu sendiri mereka datang. Enggak, jangan dulu bernarasi, Bang. Jangan dulu bernarasi. Saya mau bernarasi, memang buktinya begitu kok bernarasi sih? Enggak, yang saya mau dengar itu apa aja yang disampaikan pihak Nakoba di sana mengenai Ba'alawi. Ya, dengerin pertama, Okay. Kami datangi Nakoba Al-Hasani yang berpaham Syiah Jaidiyah yang berada di Shimal, Son'a, Hudaidah. Itu yang berkuasa sekarang di Shimal itu adalah Nakoba Al-Hasani dari kalangan Syiah Jaidiyah. Itu bukan Nakoba kaleng-kaleng loh. Itu Nakoba kuat itu. Nyatanya dia bisa kuasa loh di Yaman Selatan. Di Yaman Utara. Kami datangi ke sana, kami tanya, tempatnya di saat itu adalah di Dole. Itu daerah perbatasan antara Janub dan Shimal.
Ya ini Kami kan nanti datang saya akan cek juga cek, sama silakan teman-teman aku yang cek, silakan cek, ya silakan saya cek. juga punya teman-teman yang Di sana sedang menimba ilmu di perbatasan sana. antara Dole ini adalah kota perbatasan antara Shimal dan Janub. Di sini kami datangi Nakoba Al-Hasani ini menanyakan tentang Mbak Alawi. Di antara mereka ada yang kenal, tapi kenalnya di zaman yang silam itu adalah orang pendusta. Apa tadi namanya? Dole ya. Apa namanya tempatnya tadi Itu daerahnya? nama daerah perbatasan Dole antara namanya. Shimal dan Oke. antara Shimal dan Janub. Kami Oke, tanya ke lanjut. Nakoba Al-Hasani yang berpaham Syiah itu ya di Yaman utara, itu tidak pernah kenal yang namanya Ba'alawi atau Nakobah Ba'alawiyah. Itu nggak Oke. kenal mereka. Kalau Iya, kalau iya, perorangan iya. mereka kenal, kalau perorangan mereka kenal. Terus yang kedua kita juga tanya ke Bawazir masalah kebenaran Nakobah Ba'alawi ini. Tidak ada yang kenal. Begitu loh. Makanya kamu kalau misalnya teriak-teriak membela nasab kita sendiri yang ada di tempat kelahiran mereka, kami nggak mendapat pengakuannya orang-orang Yaman kalau mereka termasuk durian Nabi. Malahan perkataannya dari Bawazir mereka ka'annahum fil manam, yakni mereka itu seperti di dalam mimpi mengaku-ngaku durian Nabi, alias mereka itu bukan durian Nabi. Paham? Begitu. Ya ini kan ini saya mesti cek dulu, mengkonfirmasi. Saya juga punya kenalan, saya juga punya sepupu yang sedang menimba ilmu di sana, ya saya akan tanya dulu. Silakan tanya. Begitu. Ya, ini yang saya mau dengar. Dari tadi kita berdebat pusing. Sedangkan Mbak Alawi, dengerin Fadil. Sedangkan Mbak Alawi sendiri di sekarang ini mereka mengatakan di zaman abad ke-5, ke-6, ke-7 itu tidak ada ulama yang muktabar penulis kitab nasab. Mereka menyangka itu semuanya. Sebentar. Sedangkan Marka Hasani mengeluarkan kitab yang namanya Al-Muntaqa fi Aqabil fi Aqabil Hasan Al-Mujtaba. Penulisnya adalah Asy-Syarif Ihab Yaqub Al-Katabi Al-Hasani. Itu menulis kitab di dalam halaman ke-8-nya ente lihat mereka Ba'alawi mengatakan di zaman abad ke-4, ke-5, ke-6 itu tidak ada ulama yang muktabar, tapi dibantah sendiri oleh sesama Duriyah. Kalau mereka seorang Duriyah, kata Nakoba Al-Hasani apa? Wa kana hadzal ilmu min ulumi ar-raji'ati fil ajyali al-madiyati wa bil khusus fil qarni ar-rabi wal khamis wa sadis fa sannafa katsirun min al-muallifina kitaban fil ansabi imma mubtasatun au mukhtasarun au musajjarun. Itu lihat, kata mereka sangatlah salah kalau ada seseorang yang mengatakan di abad ke-4, ke-5 itu, ke-6 tidak ada ulama yang muktabar. Kata mereka fasanafa katsirun minal muallifina kitaban fil ansabi, sangat banyak ulama yang muktabar yang menulis tentang kitab. Seorang pelajar Indonesia yang sedang belajar di Yaman membongkar kebohongan dari nasab Ba'alawi. Nasab Ba'alawi ini di Yaman itu tidak dikenal sebagai dzurriyyah, keturunan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka di sana pun tidak mendapatkan perlakuan sebagaimana keturunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dari Nakobah Al-Hasani mengatakan bahwa mereka ka'annahum fil manam, mereka ini sedang bermimpi. Mereka bermimpi mengaku-ngaku sebagai keturunan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal di Yaman di sana mereka tidak diakui sebagai keturunan dari baginda Nabi. Bahkan yang lebih parah lagi, mereka di Yaman sendiri itu dikenal sebagai kelompok pendatang, seorang yang hijrah yang awalnya cuma beberapa orang, akhirnya membentuk kekuatan sampai mereka menjadi banyak, menjadi kuat, dan akhirnya mendirikan sebuah partai, yaitu Partai Komunis yang diketuai, yang dipimpin oleh presidennya yaitu Al-Atos dan wakilnya adalah Al-Jufri. Ini mereka Ba'alawi ini dikenal sebagai pendiri dari Partai Komunis di Yaman, yang kemudian juga dibawa ke Indonesia oleh Aidit, yaitu yang mendirikan Partai Komunis di Indonesia atau kita kenal dengan PKI.
yang mereka ini membantai para kiai dan santri di Indonesia. Sebenarnya para habaib ini siapa mereka? Benar-benarkah keturunan dari Nabi atau bukan? Ini masih menjadi pertanyaan. Karena secara ilmiah mereka memang sudah terbukti dari kajian tesisnya Kiai Imaduddin, mereka tidak sambung kepada baginda Nabi SAW. Juga para habaib ini mereka belum juga melakukan tes DNA. Ini semua semakin menjadi tanda tanya besar. Apakah mereka ini benar-benar keturunan zuriyah dari baginda Nabi SAW atau bukan? Di Yaman sendiri itu ada nakobah yang besar, yaitu nakobah Al-Hasani dan nakobah Bawazir. Mereka tidak tahu, tidak mengenal akan nakobah dari Pahlawi. Mereka ini, nakobah-nakobah ini bukanlah nakobah kaleng-kaleng. Nakobah ini nakobah besar yang sudah kuat. Mereka tidak diketahui bahwa ada nakobah Pahlawi sebagai keturunan dari baginda Nabi SAW. Ada beberapa orang yang dikenal oleh mereka itu hanya perorangan secara individu, secara nakobah itu tidak ada. Jadi mereka ini di Yaman sendiri telah batal nasab mereka sebagai keturunan dari baginda Nabi SAW. Akan tetapi di Indonesia ini mereka masih sangat gencar mengaku sebagai keturunan dari baginda Nabi SAW. Bahkan seperti Habib Bakar itu mengatakan dengan tegas bahwa dalam diri saya mengalir darah Rasulullah. Bakar ini belum menyaksikan berita-berita yang terbaru, kajian-kajian yang terbaru, sehingga masih dengan sangat pedenya, masih dengan sangat sombongnya mengaku sebagai keturunan dari Nabi SAW. Padahal banyak penelitian, banyak kajian yang telah membatalkan semua itu. Akan tetapi untuk sampai saat ini secara resmi memang belum ada yang membatalkan nasab mereka, karena memang belum secara umum disampaikan bahwa mereka bukanlah keturunan dari baginda Nabi SAW. Masalah ini masih menjadi pembahasan, masih menjadi kajian lebih mendalam. Tapi sedikit demi sedikit semuanya menjadi terang, semuanya akan terbuka, semuanya akan terbongkar bahwa benarkah mereka ini keturunan dari Nabi atau bukan. Yang lebih mengerikan lagi, ternyata mereka ini dikenal sebagai pendiri negara, pendiri Partai Komunis, yang mana Partai Komunis atau PKI di Indonesia ini yaitu partai yang membantai para kiai, para santri. Pantas saja teringat beberapa kejadian tahun-tahun yang lalu, dari golongan-golongan mereka lah yang sering menemukan adanya bendera PKI. Saya menjadi curiga kalau bendera itu ternyata mungkin dibikin oleh mereka sendiri untuk menggaduhkan suasana, untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa mereka menemukan bendera PKI. Menurut saya itu adalah politik dari mereka sendiri. Mereka membuat bendera sendiri, diumbar sendiri, dibakar sendiri, dan seterusnya. Itu hanyalah permainan mereka untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa mereka bukanlah PKI. Padahal di Yaman mereka dikenal sebagai pendiri Partai Komunis, atau yang di Indonesia dikenal dengan PKI, yang dibawa oleh Den Aidit yang bernasab masih nyambung dengan Pahlawi. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.